tinggal di Mekah, terutama Kangjeng Nabi Muhammad SAW itu sangatlah menderita mengalami kesulitan, kesengsaraan akibat perbuatan kaum kafir Quraisy. Jadi kaum muslimin itu, terutama Kangjeng Nabi Muhammad itu sangat diiyak-iyak oleh kaum Quraisy. Makanya Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib itu karena ada tekanan dari kaum Quraisy. Yang ketiga, adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib. Jadi nanti ada jaminan keamanan. Jadi di Mekah mah Kangjeng Nabi tadi diinjak-injak, dihina-hina, tetapi ada juga jaminan keamanan dari penduduk Yasrib. Jadi kata penduduk Yasrib teh sudah we Kangjeng Nabi teh tinggal di Yasrib karena di Yasrib mah dijamin Kangjeng Nabi teh dilindungi, Kangjeng Nabi teh disayang, Kangjeng Nabi teh bakal dipikat cinta. Itu beda jeung di Mekah. Di Mekah mah Kangjeng Nabi teh mendapat tekanan dari kaum kafir Quraisy. Jadi nomor ketiga itu adanya jaminan dari keamanan penduduk Yasrib. Nah, yang keempat, permintaan penduduk Yasrib. Jadi ketika Kangjeng Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Yasrib itu, selain perintah dari Allah, selain tekanan kaum kafir Quraisy, selain adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib, juga permintaan dari penduduk Yasrib. Jadi penduduk Yasrib itu meminta kepada Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi dan kaum Mekah yang berumat muslim itu pindah kemana? Ke Yasrib. Nah, waktu itu pada muslim itu berangkat pada musim haji pada tahun ke-13. Jadi berangkatnya itu tahun ke-13. 13 dari kenabian. Jadi waktu 13 kenabian itu ini pertama kali hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Yasrib. Nah, terus ini tuh sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib. Ada berapa sebab-sebab Kangjeng Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib itu? 5 tahun ya, tahun hijrah. Yang pertama, perintah Allah. Yang kedua, tekanan kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib. Yang keempat, permintaan penduduk Yasrib. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Silahkan. Ibu, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad hijrahnya pada tahun ke-13? Nah, jadi kenapa Kangjeng Nabi Muhammad hijrah pada tahun ke-13? Nah, jadi waktu itu banyak penduduk Yasrib yang ingin menjalankan ibadah haji. Mereka berjumlah 73 orang laki-laki. Jadi jumlah nanti pada tahun itu 73 laki-laki. Terus dua perempuan. Seluruhnya berjumlah 75 orang. Terdiri atas 63 laki-laki dari golongan Khazraj, 11 laki-laki dari golongan Aus, dan 2 orang perempuan dari golongan Khazraj yang bernama Nusaibah binti Ka'ab Bani An-Najjar dan Asma binti Amr binti Bani Salamah. Jadi mengerjakan wukuf di Padang Arafah. Jadi kenapa kebarengan sama tahun ke-13? Jadi langsung melaksanakan ibadah haji. Jadi barengan tahun itu jeung tahun haji. Jadi langsung beribadah haji. Dapat dipahami? Insyaallah. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita
untuk berhijrah ke Yathrib. Ketika rapat para pemuka suku Quraisy di Darun Nadwah berlangsung, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Sesudah malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur engkau yang telah biasa tidur di atasnya. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya berangkat ke hijrah ke Yathrib." Nah, jadi perintah Allah itu terdapat dalam surat apa, Cuma? Oke, kelompok 2. Tekanan kaum kafir Quraisy. Jadi kalau Nabi hijrah itu ada tekanan dari kaum kafir Quraisy. Gimana Cina kelompok 2? Coba jelaskan. Tekanan kaum kafir Quraisy, kaum muslimin yang tinggal di Mekah, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sangatlah menderita. Mereka mengalami kesulitan dan kesengsaraan akibat perbuatan kaum kafir Quraisy. Mereka mendengar bahwa orang-orang Yathrib telah banyak memeluk agama. Orang-orang Yathrib juga mengadakan perjanjian tolong menolong dengan beliau serta sanggup menyampaikan dukungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertambah marah kaum kafir Quraisy. Setiap hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima berita dari sahabat-sahabatnya dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Yathrib. Nah, jadi waktu Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Yathrib itu karena ada tekanan kepada dari kaum kafir Quraisy. Jadi kaum kafir Quraisy itu sangat benci terhadap umat Islam dan Kanjeng Nabi. Oke, selanjutnya ada jaminan keamanan dari penduduk Yathrib, kelompok 3. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib, ada beberapa orang Yathrib yang sudah memeluk agama Islam. Mereka datang ke Makkah pada waktu musim haji. Setiap tahun, kota Makkah dikunjungi bangsa Arab. Hal itu dimanfaatkan Nabi Muhammad SAW untuk menyiarkan agama Islam. Nah, jadi waktu itu adanya jaminan. Jadi cek orang Yathrib teh, cek orang Madinah teh meneh daripada ditekan terus ku kafir Quraisy, menengan pindah wae ke mana? Da Yathrib. Tersebut ku aya di Yathrib mah bakal dilindungi. Nah, terus yang lain itu ada permintaan penduduk Yathrib. Nah, pas permintaan penduduk Yathrib ada yang tahu tidak ceritanya pas waktu Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ada yang tahu? Sedikit. Nah, di waktu itu teh pas Kanjeng Nabi mau hijrah ke Yathrib itu, orang-orang Yathrib itu sangat antusias sekali, sangat bahagia sekali, sampai menyanyikan lagu apa sih, salawat apa?